Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memohon, menyampaikan pergumulan kami, bahkan mendoakan orang-orang di sekitar kami dan mendoakan pekerjaanmu di gerejamu. Kiranya kami boleh menolong kami ketika saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang sama juga ketika kami memohon, ketika kami mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita melanjutkan eksposisi Mazmur kita yang sudah sampai di Mazmur 86. Mazmur 86, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 86. Jika sudah mendapatkannya, saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Jadi kalau ada sedikit perbedaan, tidak masalah ya, disesuaikan. Doa Daud, arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Jagalah hidupku sebab aku setia, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah hati hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat hatiku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lakukan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, ada yang tahu ini siapa? Kalau kita membaca berita, khususnya sebelum ini beberapa waktu terakhir, saudara pasti mengetahui ini ya. Dia adalah panggilannya Noel dengan nama lengkap Immanuel Ebenezer. Wah, namanya sangat rohani ya, Kristen banget namanya. Bahkan waktu kasus ini keluar, orang ini muncul, wah heboh ya. Wah, karena GKI Greenfield itu gedung barunya dinamakan Gedung Ebenezer gitu ya. Wah, itu gereja lu tuh ya pakai nama Ebenezer, bikin malu gitu ya. Kenapa saudara? Ya sebenarnya ini orang punya karir yang sangat baik bukan? Kalau kita melihat luar biasa sebenarnya. Dari 2016 driver ojol, 2024 bisa jadi wakil menteri. Wah saudara, mungkin dalam mimpi terbesar pun dalam 8 tahun sulit membayangkannya, dari yang dulunya hanya driver ojek online, kemudian tiba-tiba 8 tahun bisa jadi wakil menteri. Satu pencapaian yang luar biasa, dan mungkin kalau seperti ini bisa bawa kesaksian gitu ya, wah bagaimana Tuhan mengangkat dan seterusnya. Tapi ternyata baru-baru ini kita melihat berita bahwa resmi jadi tersangka. Ya, kena operasi tangkap tangan atau OTT dari KPK. Saudara, tentu ini bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat berat, mengejutkan, apalagi bagi dia sebagai yang tertangkap dan bahkan langsung menjadi tersangka. Saudara, ketika menjadi tersangka pasti ada respons. Baik respons dari netizen, respons dari pejabat, maupun respons dari dia sendiri. Saudara, mari kita bayangkan kalau kita berada dalam posisi dia, kita berada dalam satu tekanan. Ya, entah kita melakukan apa tidak, tapi kita ditangkap, kita menjadi tersangka misalnya, kita menjadi sengsara, dan kita ngapain gitu ya, apa yang kita lakukan setelahnya. Saudara, pada saat itu, apa yang dia lakukan? Wah, dia
hampiri ya, dia hampiri Bapak Presiden kita. Dia hampiri Pak Prabowo dan dia berkata semoga saya dapat amnesti atau pengampunan. Jadi dia berharap bahwa dia bisa dapat pengampunan. Dia berseru gitu ya kepada Bapak Presiden, tolong begitu ya. Tapi apa respon Presiden kita? Justru langsung dipecat ya. Jadi bukannya diampuni malah langsung dipecat. Tidak ada tempat bagi para koruptor. Saudara, bagaimana perasaan dia gitu ya, yang berharap bisa diampuni, dia mencari pertolongan, tetapi justru bukannya diampuni, tetapi justru malah dipecat. Saudara, izinkan saya bertanya satu pertanyaan kepada kita, pertanyaan yang relevan pasti buat kita. Kepada siapa saya memohon ketika saya sengsara? Ketika kita dalam keadaan sulit, kepada siapa kita memohon? Adakah jawaban spontan dari kita di dalam hati kita? Saya harap ada ya, atau kita berasa tidak perlulah, saya akan berjuang sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau kita ada, kita memohon pertolongan atau memohon sesuatu apapun, kenapa kita minta tolong sama orang seperti itu? Ya, kita punya berbagai macam alasan ya, mungkin karena dia mampu, mungkin karena dia punya koneksi, mungkin karena ya respon latah saja gitu ya, misalnya kita kepada pasangan kita atau kepada siapapun, orang tua atau anak kita, siapapun yang kita merasa, oh ya itu memang respon seperti biasa, kalau ada apa-apa saya akan bicara, akan mohon ke dia gitu ya. Dan mohon itu belum tentu mungkin untuk menolong, tapi mohon dengerin saya deh yang penting gitu ya. Mohon dengarkan kesengsaraan saya, bisa juga seperti itu ya. Belum tentu dia bisa menyelesaikan, tapi ketika kita memohon sesuatu kepada dia untuk dengarkan kita, untuk mohon kasih masukan ke kita lega gitu ya. Mungkin kita ada seperti itu. Nah saudara, kita belajar dari Mazmur hari ini, ada satu hal menarik yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata seperti ini, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Saudara, Daud ini bukan nggak punya kerjaan ya saudara ya, dia pasti punya banyak kegiatan, tapi dia berkata kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Dan tentu kata berseru ini bukan sekedar berseru bersuara dengan lantang dan besar. Saudara, kata aslinya itu kara ya pakai Q, itu artinya bukan sekedar berseru tapi bertemu. Ya ada kesan seperti bertemu gitu ya. Ya walaupun memang dengan berseru itu bisa bertemu ya, ketemu suara dengan telinga begitu itu bisa juga. Tapi demikian. Nah, pertanyaannya, kenapa Daud berseru kepada Allah? Saudara, jawabannya kita bisa lihat misalnya di ayat 1. Dikatakan sebab sengsara dan miskin aku. Kalau dalam bahasa Inggris poor and needy. Miskin, bahkan ada kesan dalam bahasa aslinya ini sedang depresi. Rendah sekali, terinjak sekali, stres, tertekan. Kalau sebab sengsara dan miskin itu bukan sekedar, ya miskin itu bisa macam-macam ya. Mungkin kita sering bilang aduh lagi miskin gitu ya, padahal ya ada lah tabungan misalnya begitu. Tapi miskin ini juga bisa dikatakan sebagai butuh, sedang butuh, memang tidak punya lagi, butuh dan tidak ada. Jadi Daud keadaannya pada saat itu dia sengsara, miskin, butuh, depresi, dia berseru kepada Allah. Keadaannya seperti apa kita bisa lihat misalnya di ayat 14. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku. Bukan satu orang tapi orang-orang, tidak tahu seberapa banyak, tapi ada orang-orang yang angkuh. Yang sombong tapi orang mereka juga orang yang kuat. Telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Jadi bukan hanya menyerang tapi berusaha membunuh, mengambil nyawa. Dan nyawa itu ya sesuatu yang paling disayang mungkin di dalam dunia ini, yang paling dijaga mungkin, berusaha dicabut. Mereka tidak mempedulikan engkau. Orang-orang seperti apakah ini? Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terlihat mereka tidak mempedulikan engkau. Tapi dalam bahasa aslinya ada kesan seperti ini. Orang-orang ini, orang-orang angkuh, berani menyerang Daud. Orang-orang ini bengis, mengincar nyawa Daud. Dan juga orang-orang seperti ini bukan sekedar tidak mempedulikan Allah, tetapi menaruh diri mereka di depan Allah. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, orang ini menaruh diri mereka di depan Allah. Jadi angkuhnya itu mereka menaruh diri mereka di depan Allah. Merasa lebih hebat dari Allah, merasa lebih superior dibanding Allah. Jadi Daud pada saat itu sebagai orang yang mengandalkan Allah, ketemu sama orang-orang yang merasa Allahmu mah gak ada apa-apanya. Nih, aku akan bangkit menyerang kamu, akan kucabut nyawamu, kubikin kau miskin, kubikin kau sengsara,
rasakan ini. Segitu sengsara dan menderitanya Daud pada saat itu. Dan oleh sebab itu, ia berseru sepanjang hari. Pertanyaannya, tadi saya sudah tanya kepada saudara kita, kalau dalam keadaan seperti itu kita berseru kepada siapa? Daud berseru kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa dia berseru kepada Allah? Mengapa dia tidak cari saja pertolongan kepada raja-raja lain misalnya gitu ya? Kenapa dia tidak mencari pertolongan kepada orang-orang yang kekuatannya sama? Mungkin cari orang yang lebih hebat, yang mungkin kalau kita dengan cara kita, kalau kita sudah kepepet, kita cari orang yang lebih angkuh, kita cari orang yang lebih bengis, kita cari orang yang lebih hebat untuk mengalahkan. Sangat logis bukan kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita cari lagi. Sebab ada peribahasa kan, enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuhku adalah kawan gitu ya, selama ada kepentingan bukan. Jadi bisa aja kita kalau punya musuh gitu ya, gosipin gitu ya, gitu ya. Ternyata kita punya musuh yang sama gitu ya. Ya udahlah walaupun kita musuh kita juga gosipin dia nggak apa-apa deh ya. Nah kadang-kadang bisa seperti itu bukan. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dia tetap berseru kepada Allah. Dan mengapa? Yang pertama, sebab dia adalah Allah yang superior. Kalau kita baca di ayat 8, tidak ada seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau lakukan. Saudara, kita bisa bicara banyak tentang apa yang Allah lakukan dalam sejarah Israel. Di dalam Alkitab banyak sekali. Tetapi di sini bukan hanya fokus terhadap apa yang Allah lakukan, tetapi pribadinya Allah itu sendiri yang menjadi fokus. Bukan cuma pekerjaannya, tetapi pribadinya. Yang kedua, saudara, sebab dia yang mengetahui jalan, kebenaran, dan hati kita. Ada di ayat 11. Saudara gini, saya beberapa hari ini, jadi dari Senin lalu sampai Rabu depan, saya mengikuti seminar City to City Indonesia, itu gerakan dari tim Keller. Yang tahun ini di Indonesia diadakan di Surabaya, pakai gedungnya Gibeon ya, di depannya Ciputra World, di depannya CW. Ya saya baru berapa minggu ya, 6 minggu kira-kira di sini. Jalan ke sana lumayan lah ya, merasakan apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan dari timur ke barat gitu, saya jadi merasakan begitu. Google Map bilangnya 32 menit, tahu-tahu jadi 40 sekian menit karena satu lampu merah 5 menit gitu ya, berkali-kali kok bisa begini ya. Tapi saya pikir udah lumayan lah gitu ya, tadi saya kesini gak pakai Google Map gitu. Jadi saya merasa saya tahu jalan gitu. Tapi saya berpikir ya, kalau saya udah lumayan begitu ya, tahu jalan rasanya. Tapi saya berani nggak tunjukkan jalan gitu ya kepada saudara gitu. Saya belum pede-pede amat lah ya, masih agak kayaknya jangan deh begitu. Nah saudara, kita punya Allah yang bukan sekedar mengetahui jalan, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia bisa menunjukkan jalan itu dengan kebenaran. Dan bahkan ketika dia kasih tahu jalannya itu kepada kita, dia tunjukkan jalannya kepada kita, dikatakan begini, bulatkanlah hatiku. Bulat di sini bukan sekadar bulat bentuknya gitu ya, oh hatinya dibentuk jadi bulat, bukan. Tetapi artinya itu tidak terbelah, tidak terbagi-bagi. Saudara, bukankah kita punya masalah seperti itu? Ketika kita punya masalah, tekanan datang kepada kita mungkin mau berseru kepada Tuhan, tapi terbagi-bagi hatinya, gak bulat. Kita terbagi-bagi. Apakah mohon kepada Tuhan, tapi kayaknya mau mohon kepada yang lain juga, nanti aja deh kepada Tuhan gitu, kita suka terbelah-belah. Biasanya kekhawatiran menghimpit kita dan seterusnya. Saudara, apakah kita punya iman yang berkata bahwa Tuhan itu tahu jalan kok. Dia tahu kebenaran dan dia bisa menguatkan hati kita. Dan yang ketiga, sebab dia adalah Allah yang setia. Ada di ayat 15. Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, seringkali kita gagal saudara ketika kita menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika kita berseru kepada Allah, seringkali kita pun gagal. Kita seringkali gagal dan Allah tetap setia kepada kita. Saudara, ini alasan-alasannya kenapa kita berseru kepada Allah. Dan pertanyaannya lagi-lagi, apakah kita berseru kepada Allah? Saudara, jawabannya bisa banyak. Ketika saya pengalaman melayani khususnya di kaum muda, ada beberapa jawaban. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang kadang-kadang. Nah saudara, kalau ditanya lagi, kenapa? Kenapa iya, kenapa tidak, kenapa kadang-kadang? Akan ada banyak lagi jawabannya. Tapi salah satu alasan yang mungkin bisa keluar adalah karena takut.
karena merasa tidak layak atau bahkan merasa tidak yakin. Emangnya Tuhan peduli ya? Memangnya Tuhan urusin ya masalahku yang kecil-kecil ini? Memangnya Tuhan mau? Gitu ya, dan seterusnya. Atau alasan lainnya adalah tidak berani karena ya saya banyak dosa. Aku banyak dosa, aku gak mau deh datang ke Tuhan. Atau rasanya aku gak mau datang ke Tuhan. Karena caranya Tuhan beda sama caraku. Aku gak mau. Dan masih banyak jawaban lagi, kita mungkin juga masih punya banyak jawaban. Mengapa kita itu tidak mau atau enggan atau menunda berseru kepada Allah. Jadi pertanyaannya, apakah kita berani berseru kepada Allah? Dan Daud pada saat ini bukan hanya dia sekedar berseru, dia berseru sepanjang hari. Tadi dia kata, aku berseru kepadamu sepanjang hari. Tanpa rasa takut, tanpa rasa sungkan, tapi dengan kepercayaan yang penuh. Mengapa? Jadi, mengapa kita berani dan harus berseru kepada Allah? Yang pertama, sebab kita butuh Allah. Kita ini butuh Allah. Jadi di ayat 1 dikatakan, arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Yang pertama, Daud katakan kepada Tuhan adalah, arahkanlah telingamu, jawablah aku. Aku butuh Engkau Tuhan, aku tidak butuh yang lain saat ini, aku butuh Tuhan, sebab sengsara dan miskin aku. Arahkanlah telingamu, sebab sengsara dan miskin aku. Saudara, kita bisa balik ini ya, ketika kita sengsara dan miskin aku, kita ganti tuh. Misalnya, Tuhan buatlah aku kaya sebab sengsara dan miskin aku. Tuhan angkatlah penderitaanku sebab sengsara dan miskin aku. Atau kita bisa katakan yang lain. Atau kita bisa katakan kepada orang lain gitu ya. Tolong dong sebab sengsara dan miskin aku, kepada siapapun kita bisa isi titik-titik itu. Tapi di sini, arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Yang kedua, mengapa kita berani? Saudara, inilah keindahan kekristenan. Sebab kita punya koneksi dan relasi. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Daud memanggil Tuhan, dia katakan dengan begitu banyak panggilan. Arahkanlah telingamu ya Tuhan. Bahkan dia berani berkata seperti ini, jagalah hidupku sebab aku setia. Saudara, ini perkataan yang luar biasa indah. Keluar dari seorang anak Tuhan kepada sang Bapa. Jagalah hidupku sebab aku setia. Ini relasi yang sangat indah. Koneksi yang sangat indah. Dikatakan lagi berikutnya, engkaulah Allahku. Jadi tadi sudah panggil sebagai Tuhan. Dan dia berani berkata sebab aku setia. Dan dia berkata engkaulah Allahku. Dan sebelumnya dia juga katakan, selamatkanlah hambamu. Jadi ada relasi. Walaupun antara hamba dan Tuhan, tapi ada relasi. Ada koneksi. Dan di ayat 4 dikatakan ulang lagi, buatlah hati hambamu bersuka cita. Jadi ada relasi antara Daud dengan Tuhan. Dan kita pun demikian, bukan? Bahkan Allah memanggil kita itu sebagai anak. Bukan hanya hamba lagi. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita jadi punya koneksi, kita jadi punya relasi dengan Allah kita. Saudara, ketika saya mengikuti seminar itu ya, City to City, seorang pembicara mengutip dari bukunya Tim Keller. Tim Keller bilang seperti ini, Timothy Keller, dia bilang seperti ini. Hanya ada satu orang yang berani membangunkan raja jam 3 pagi. Yaitu siapa? Anaknya. Dan kita punya akses seperti itu. Itulah kita. Kita diangkat jadi anak Allah. Dan kita punya akses seperti itu untuk berseru kepada Allah jam berapapun, dalam keadaan apapun. Kita tidak perlu takut. Berikutnya, sebab dia pasti mendengar kita. Di ayat 6 dikatakan, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Saudara, fakta menarik. Di sini kata pasang telinga itu, bahasa aslinya azan. Familiar ya, azan. Sesuatu yang ya diperdengarkan dan didengar tentunya. Ya azan itu sebenarnya panggilan ya, tapi artinya ya berarti harus didengar. Dan seruan kita itu ya didengar. Dan bukan hanya didengar, tapi dikatakan di ayat 7,
Dia pasti menjawab. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Saudara, saya sama istri saya ya kita sering bercanda gitu ya, tapi kadang-kadang saya juga bikin dia kesel. Dia suka cerita gitu ya, dia cerita. Kadang kalau saya lagi main HP atau saya lagi kerjain yang lain gitu, saya cuman gitu ya. Ya itu menjawab sih ya, menjawab tapi ya tidak memperhatikan, tidak serius mungkin gitu ya. Saya dengar gitu ya, saya responnya cuma mungkin lagi tanggung, mungkin lagi apa. Ya saya punya banyak alasan lah, tidak membenarkan. Dan Allah kita bukan seperti itu, Allah kita betul-betul mendengarkan, memperhatikan dan menjawab. Dan saudara, yang terakhir adalah mengapa kita berani? Karena kalau kita mengevaluasi hati kita seharusnya semuanya itu demi kemuliaan Allah. Dan kita berani, ini demi engkau loh Tuhan. Di ayat 17 dikatakan begini, ayat terakhir dari bagian ini ya. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Jadi Daud minta kepada Bapa, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Wah kelihatannya egois juga ya. Tuhan lakukan sesuatu kepadaku supaya orang-orang tuh yang musuhin aku melihat aku dan menjadi malu. Tapi bukan hanya sampai di sana, koma. Sebab engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Saudara, jadi ketika kita datang kepada Tuhan berseru, memohon kepadanya supaya dia melakukan kebaikan, itu juga untuk kemuliaan Allah kok. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti sungkan? Mungkin ada yang salah kalau kita sungkan, kita takut karena mungkin kita pinta sebenarnya bukan untuk Allah tapi buat kesenangan kita pribadi, untuk kepentingan mungkin orang-orang terdekat kita saja dan seterusnya. Saudara, ketika kita menenungkan bagian ini, kita diminta, kita diajarkan untuk terus berseru kepada Allah, memohon kepadanya di tengah setiap kesulitan. Saudara, mungkin kita rasa kita tidak sanggup. Kita gagal, kita jatuh ketika pertemuan sebelumnya, ketika kita diskusi. Mungkin banyak dari kita yang seringkali gagal ketika kita dalam waktu disiplin rohani dan seterusnya. Saudara, tapi kita melihat bagaimana Yesus dengan Bapa. Kita melihat Yesus dengan Bapa. Dan Yesus pun mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan dia pernah menangis sampai nangisnya keluar darah ketika dia di Getsemani. Dan di situ dia berseru kepada Bapa. Dia berseru kepada Bapa dan Bapa mendengarkan. Dan dia memilih untuk taat demi kemuliaan Bapa. Dia berseru dan Allah juga menolong dia, membangkitkan dia menjadi yang sulung. Sehingga kita saat ini punya akses langsung kepada Bapa. Punya akses langsung kepada Bapa. Tidak perlu lewat imam, tidak perlu lagi lewat hal-hal lain, langsung kepada Bapa. Saudara, di sini dikatakan bahwa bagi setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan itu akan mendengar dan menjawab. Di ayat 5. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Saudara, kata suka mengampuni itu sebenarnya lebih tepat siap untuk mengampuni, menunggu kita untuk mengampuni kita ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita lebih suka cari orang lain dibanding cari Tuhan. Tuhan tuh tetap tunggu kita seperti sang Bapa yang menunggu anak bungsu. Dia tunggu kita kembali kapan, kita berseru lagi kepada dia, tunggu kita kembali. Seperti itulah Bapa kita. Saudara, biarlah kita punya kehidupan rohani yang semakin hari semakin sehat. Semakin hari semakin dekat dengan dia. Meskipun kita banyak tekanan. Meskipun kita sengsara. Meskipun kita miskin bahkan. Kita tetap dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Bapa yang mendengar. Bapa yang tidak menutup telinga. Bapa yang tidak membuang kami ketika kami jatuh. Justru Engkau menanti kami, Engkau mendengar kami, Engkau menyendengkan telingamu dan Engkau menjawab kami. Biarlah kami boleh diubahkan dan boleh terus rindu untuk berseru kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh menolong kami untuk terus berjalan dalam kehidupan kami. Pakai waktu di hadapan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.